Mobil tangki bermuatan BBM terbakar di kota Jambi. 1 orang meninggal dunia. Sejumlah rumah di Lumajang, Jawa Timur ambruk akibat terjangan awan panas Gunung Semeru. Tanggap darurat ditetapkan selama sepekan. KPK mengembalikan uang 883 miliar rupiah ke PT Taspen. Uang itu merupakan hasil rampasan dari perkara investasi fiktif yang terjadi di PT Taspen. Lima mahasiswa menggugat undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut adanya mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh rakyat. Apa alasannya? Nanti kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Meski punya banyak program berbiaya besar, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada mesin uang perpajakan yang loyo. Tak hanya itu, ekonomi Indonesia juga di-warning oleh melambatnya pertumbuhan kredit perbankan. Padahal, Menkyu Purbaya sudah menggelontorkan ratusan triliun ke perbankan. Awas Pak Presiden, pajak dan kredit sama-sama kurang tenaga. Kompas Bisnis mengulasnya untuk Anda. Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Jumat 21 November 2025. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Mario Sarong. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Yang juga menjadi sorotan di pagi hari ini adalah soal bagaimana peristiwa hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan juga sekitarnya kemarin. Yang kita lihat bahwa memang ada pohon tumbang lagi ya di Jakarta, begitu ya, di wilayah Jakarta Timur. Ada juga Jakarta Timur, kemudian yang menjadi sorotan adalah di kawasan Sisingamangaraja, bahkan menimpa satu kendaraan begitu dan juga mengakibatkan, karena pohon tumbang ini juga mengakibatkan sempat operasional MRT ya. MRT. Jakarta Selatan, betul. Ini juga sempat terganggu. Betul. Ini luar biasa ya efeknya pohon tumbang ini, baik untuk Pemprov DKI Jakarta, tentu saja kita harapkan ada perhatian khusus yang lebih lagi begitu ya soal pohon tumbang ini, diinventaris begitu, inventarisir begitu ya pohon-pohon yang memang sudah berusia tua begitu, jangan sampai membahayakan, bahkan operasional MRT saja sampai terganggu ini. Betul, nah ini memang masih ditunggu perhitungannya karena kemarin sempat dievakuasi kan penumpang-penumpang yang kebetulan masih berada dalam MRT tersebut untuk keluar menyelamatkan diri akibat dari MRT mati tersebut. Cuman kita belum tahu perhitungannya apakah menyebabkan kerugian, karena kan operasional itu kan berjalan terus sebenarnya. Tapi ini memang betul yang kata Adisti bahwa pohon-pohon yang berada di wilayah Jakarta, Jabodetabek lah sebenarnya. Karena Bogor juga sempat kemarin ada pohon tumbang juga. Harus kok ini banget Adisti. Ya kan saya warga Bogor ya, Pak Wali harus Kota, dievaluasi Pak Bupati. benar-benar ya. Jadi memang harus dilihat mana pohon yang usianya tua, yang rentan tumbang, ini segera rapihkan untuk nantinya tidak ulang lagi kejadian. Jangan sampai menelan korban jiwa lagi. Ya betul, setuju. Jangan sampai ada menelan korban jiwa lagi. Kalau di Jakarta kita membahas soal pohon tumbang, kemudian ada juga macet. Di wilayah lain ini di Lumajang, Jawa Timur juga memang kita ada juga bencana, yakni
erupsi Gunung Semeru yang bahkan terdampak erupsi ini ada 963 warga yang mengungsi. Ada 3 orang yang terluka akibat material panas dan banjir lahar Gunung Semeru. 187 pendaki ini yang tertahan di Ranukumbolo ini sudah dievakuasi. Nanti kita juga akan hadirkan informasi lengkapnya, tapi sebelum sampai ke situ, kita ke informasi pertama dulu dari peristiwa kecelakaan, saudara. Kecelakaan lalu lintas terjadi diduga akibat aksi kebut-kebutan di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Kecelakaan melibatkan sedan mewah hingga ringsek parah usai menabrak sebuah truk pengangkut batu split. Kecelakaan ini bermula saat 2 sedan mewah terlibat aksi kejar-kejaran di tol Jagorawi dari arah Pasar Rebo, Jakarta Timur menuju Bogor, Jawa Barat. Namun saat melintas di kilometer 12.600, kedua sedan ini bersenggolan hingga salah satu mobil ini oleng dan menabrak truk yang tengah melaju di jalur 1. Benturan keras pun tak terhindarkan hingga membuat sedan dengan nomor polisi BG320I berwarna kuning ini ringsek parah di seluruh bagian mobil. Ini kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 kendaraan baik dan kendaraan BMW. Penanganan di lokasi kami berada di TKP, mengamankan TKP dan mengevakuasi 2 kendaraan, lanjut mengatur lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Truk box bermuatan makanan ringan terguling setelah menabrak pembatas jalur Transjakarta. Peristiwa ini bermula saat pengemudi membawa truk dari arah Pancoran menuju Senayan. Namun tiba-tiba truk ini oleng dan langsung menabrak separator busway hingga akhirnya terguling sehingga menutup jalan. Saudara, sebuah mobil tangki bermuatan BBM milik PT Putra Mauli Energi terbakar di bagian PT Kota Jambi Kamis malam. 1 orang ditemukan meninggal dunia. Rekaman amatir memperlihatkan kobaran api membakar mobil tangki di area Kelurahan Bagan PT Kota Jambi. 45 personel dan 5 armada damkar Kota Jambi dikerahkan padamkan api. Minimnya pencahayaan dan akses jalan yang sempit menghambat proses pemadaman. Petugas menyemprotkan liquid foam untuk mencegah ledakan dan menemukan 3 drum berisi BBM di sekitar lokasi. Saat pendinginan, 1 korban ditemukan meninggal dunia karena tertimpa seng. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki dan tim damkar telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Terbakar, yaitu kendaraan yang terbakar itu adalah BBM dari tangki itu kami cek lakukan itu adalah jenis Pertalite. Namun setelah kita melakukan pendinginan, 1 orang korban di tempat kejadian kebakaran meninggal dunia dalam keadaan kondisi sudah tidak bernyawa, dan kami sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk nantinya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita beralih ke peristiwa lain, saudara. Petugas pemadam kebakaran Tangerang Selatan mengevakuasi seekor buaya yang masuk ke dalam empang warga di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Dari laporan pemilik empang, buaya tersebut diketahui telah berada di dalam empangnya selama 3 hari. Diduga buaya dengan panjang 2 meter dan berat 20 kg ini berasal dari Sungai Cisadane untuk mencari mangsa. Petugas sempat kewalahan karena buaya melakukan perlawanan, bahkan sampai 3 kali lepas saat hendak diikat. Usai dievakuasi, buaya langsung dibawa ke markas damkar Tangerang Selatan dan selanjutnya diserahkan ke BKSDA. Ikan dulu, ikat kaki. Informasi selanjutnya, Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah ada harimau kelaparan
di Taman Marga Satwa Ragunan seperti yang ramai beredar di media sosial. Bantahan disampaikan Pramono usai mengecek ke Taman Marga Satwa Ragunan pada Kamis pagi. Sebelumnya beredar video harimau bernama Sri Deli dalam kondisi kurus dengan narasi kelaparan di media sosial. Kuat dugaan video yang beredar adalah kondisi harimau saat pandemi COVID-19. Harimau kini dalam kondisi yang baik dan sehat. Sekarang kita di tempat yang harimau yang viral, namanya Sri Deli, dan tadi saya mendapatkan laporan kemungkinan video itu diambil ketika COVID kemarin, sehingga kondisinya seperti itu. Tapi sekarang kondisi Sri Deli ini sudah sangat besar dan teman-teman sudah lihat secara langsung kondisinya sangat sehat. Sejumlah rumah di Lumajang, Jawa Timur ambruk akibat terjangan awan panas Gunung Semeru. Kerusakan rumah disebabkan timbunan awan panas yang disertai lahar dingin. Bangunan rumah warga di Dusun Sumbersari dan Gumuk Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo rusak tertimbun material awan panas dan lahar dingin Gunung Semeru. Warga terdampak berusaha memindahkan harta benda yang masih bisa diselamatkan ke tempat yang lebih aman. Awas, ayo. Dan ini adalah video amatir warga yang memperlihatkan bagaimana detik-detik terjadinya letusan sekunder Gunung Semeru pada Kamis sore. Kepulan asap membumbung saat banjir lahar mengalir, mengikis tumpukan material vulkanik yang masih panas. Tim gabungan dari TNI dan Polri serta sukarelawan mengimbau warga agar tidak mendekati aliran Sungai Besukobukan sebab selain panas, abu dari letusan sekunder juga mengganggu pernapasan. Nah, kita sebagai perangkat atau tim gabungan dari TNI, Polri, dan warga relawan sekalian yang ada di Desa Supirang menghimbau menghalau warga untuk mendekati zona merah dikarenakan ada letupan sekunder sewaktu-waktu terjadi, dan juga ada pembagian masker untuk masyarakat yang berlalu lalang di seputaran pasca erupsi di Desa Supiturang. Gunung Semeru di Jawa Timur bergejolak hebat dan memuntahkan awan panas yang meluncur 13 km ke arah tenggara dan selatan Rabu lalu. Saat kejadian, 178 pendaki sedang berada di area pendakian. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahyanugraha, bilang pendaki dalam perjalanan menuju Ranukumbolo saat Gunung Semeru erupsi. Tugas tidak langsung mengevakuasi karena kondisi hujan dan rawan terjadinya erupsi susulan. Rudi memastikan pendaki dievakuasi dari Ranukumbolo menuju Ranupani dalam keadaan selamat. Kata Rudi, material erupsi Semeru tidak mengarah ke Ranukumbolo yang berada di sisi utara, sedangkan material erupsi mengarah ke sisi selatan dan tenggara. Saat ini para pendaki yang telah berada di Ranukumbolo sejak sore kemarin, sejumlah 129 pendaki, beserta dengan pemandu, petugas dan porter hingga total berjumlah 187 orang dalam kondisi aman. Material erupsi bergerak ke arah selatan hingga tenggara, sedangkan posisi Ranukumbolo berada di sebelah utara, sehingga tidak terdampak secara langsung erupsi. Pasca erupsi, warga yang berada di radius 15 km dari puncak Semeru mengungsi ke sejumlah lokasi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau pengungsian warga di SD Negeri 4 Supit Urang, Kecamatan Candipuro. Khofifah bilang kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Sambil berjalan dilakukan bagaimana penanganan dari sisi space yang ada supaya semua bisa melakukan mobilitas dengan lebih longgar. Kalau makanan sudah disiapkan dapur umum, jadi
kalau kesehatan saya rasa kita Pemprov ya akan menguatkan dari puskesmas yang sudah memberikan penanganan tersebut. Erupsi Gunung Semeru menyebabkan 200 rumah warga rusak dan 124 hewan ternak mati. Pihak Taman Nasional menutup pendakian Gunung Semeru untuk sementara sampai kondisi dinyatakan aman. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, KPK mengembalikan uang 883 miliar rupiah ke PT Taspen. Uang itu merupakan hasil rampasan dari perkara investasi fiktif yang terjadi di PT Taspen. Khawatir, Poliden Adhesif membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 6 tiang listrik roboh dan menimpa 2 mobil serta 2 motor di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Tiang listrik roboh akibat pohon tumbang yang menimpa jaringan listrik. Tiang listrik ini patah kemudian roboh di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 tiang diantaranya menimpa 2 mobil dan menyebabkan 2 sepeda motor rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi mobil selamat, namun mobil mengalami kerusakan di bagian depan akibat tertimpa tiang listrik. Menurut pengelola, robohnya sejumlah tiang listrik disebabkan adanya pohon tumbang yang berada di dalam pantai karena lalu di pantai Akarena, saudara, kemudian menimpa kabel atau jaringan listrik. Menyebabkan ada tiang kabel tumbang itu pertama karena ada pohon tumbang yang dari dalam lokasi Akarena yang menimpa kabel kami empetik, ya kabelnya tidak putus tapi karena empetik malah dia menarik sampai 6 batang tiang patah, ditambah ada 2 miring, Pak. Kita beralih ke informasi lain, saudara. KPK mengembalikan uang 883 miliar rupiah ke PT Taspen. Uang itu merupakan hasil rampasan dari perkara investasi fiktif yang terjadi di PT Taspen. KPK, saudara, memamerkan uang hasil rampasan perkara korupsi di PT Taspen yang melibatkan mantan Dirut PT Taspen Antonius NS Kosasih dan mantan Dirut PT IIM Ekiawan Heri Primaryanto. Secara simbolis, uang diserahkan kembali ke PT Taspen. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bilang pengembalian aset korupsi ini sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Ia berharap uang dapat kembali memberikan manfaat bagi para pensiunan. Serah terima ini dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto yang telah memperoleh keputusan sudah inkrah perkaranya. Saudara Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Ti Fauzia Tiasuma kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani wajib lapor atas statusnya sebagai tersangka pencemaran nama baik terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ketiganya mendatangi gedung Barreskrim Polda Metro Jaya ditemani tim kuasa hukum. Dalam agenda wajib lapor, penyidik tidak melakukan pemeriksaan kepada Roy Suryo CS. Namun kedatangan Roy Suryo CS sekaligus untuk mengajukan gelar perkara khusus lantaran ada pasal yang dikenakan pada mereka yang dianggap
keliru atau tidak tepat. Sebelumnya, Saudara, pada pemeriksaan pertama 13 November lalu, Roy Suryo bersama 2 tersangka lain diperiksa selama 9 jam sebagai tersangka, namun tidak ditahan dan diperbolehkan pulang. Ketiganya tidak ditahan karena akan mengajukan saksi dan juga ahli yang meringankan. Itu ya clear apa agenda kita hari ini, sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Respon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah karena berulang kali pihak sana mengatakan kan ijazahnya analog. Iya, pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik. Gitu loh, jadi salah besar, bukan analog. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, merespon secara tegas para kliennya, membantah ada wacana mediasi dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Menurut Kozinudin, kasus ini tidak boleh diarahkan ke ranah kompromi, karena ada upaya perdamaian justru berpotensi mengaburkan inti persoalan. Selain itu, kubu Roy Suryo CS juga akan mengajukan 4 ahli sebagai saksi meringankan, diantaranya ahli linguistik forensik, ahli hukum pidana, serta ahli teknologi informasi. Untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Dan sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Dan terakhir berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Polda bahwa salah satu sebab tidak ditahannya klien kami karena kami mengajukan sejumlah saksi dan ahli. Hari ini kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tentang sejumlah nama ahli-ahli yang memang sudah kami siapkan, sudah berkomunikasi untuk bisa diperiksa di tingkat penyidikan agar ada kesetimbangan dari keterangan ahli hanya yang sebelumnya hanya dari penyidik. Kami harapkan juga bisa mempertimbangkan keterangan ahli dari kami. Setidaknya ada 4 ahli. Kami persilakan Yang Mulia Dr. Haji Yasardin SH MHum dan Bapak Bob Ananta untuk menandatangani perjanjian kerjasama antara IKHI dengan BSI. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia IKHI menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Tujuan kerjasama ini untuk menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah atau KPR yang dikhususkan bagi ribuan hakim seluruh Indonesia. Acara penandatanganan ini dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat IKHI Yasardin, Sekretaris PP IKHI Heru Pramono, Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Brigjen Purnawirawan Hidayat Manao, Wakil Direktur Utama Bank BSI Bob Tiasika Ananta. Ketua Umum PP IKHI Yasardin bilang penyediaan perumahan melalui program Gria Hakim salah satu prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan hakim. Menurutnya program ini sangat dibutuhkan anggota, terutama hakim-hakim muda. Yasardin menegaskan, program penyediaan hunian bagi hakim merupakan implementasi dari amanat Musyawarah Nasional PPIKHI tahun 2022 yang menggariskan perlunya memperjuangkan kesejahteraan hakim. Pertama kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini tercapai kesepakatan antara pengurus pusat IKHI dan BSI. Yang kedua, kami berterima kasih kepada BSI yang telah bersedia bekerja sama dan memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan bagi teman hakim kami. Salah satu program pengurus pusat IKHI periode 2022-2025 adalah memperjuangkan kesejahteraan hakim. Di antara kesejahteraan hakim itu adalah perumahan. Ya.
Kerjasama ini disambut baik Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tiasika Ananta. Kerjasama ini merupakan suatu kehormatan mengingat kesempatan untuk melayani atau memberikan solusi kepemilikan rumah kepada 8.711 hakim anggota IKAHI. Bob menambahkan kerjasama ini sejalan dengan layanan komprehensif BSI yang menjadi sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual bagi nasabahnya. Di mana dalam hal ini BSI bisa melayani atau memberikan solusi kepada 8.711 hakim anggota IKAHI. Nah, memang kemudian berawal ini dari kerjasama dalam konteks perumahan, yaitu BSI Gria. Nah, tentunya kami sangat yakin, juga tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua IKAHI, bahwa sekarang banyak hakim-hakim muda yang memang dalam proses untuk bertumbuh sehingga perlu memiliki rumah. Nah, dalam hal ini BSI juga seperti tagline kami, bahwa kami ini adalah sahabat finansial, sahabat sosial, dan juga sahabat spiritual. Sebagai bentuk sosialisasi, acara penandatanganan kerjasama ini diikuti juga hakim dari seluruh satuan kerja di Indonesia secara daring. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup hakim di Indonesia sehingga meningkatkan independensi dan integritas hakim bagi seluruh pencari keadilan. Saudara, 5 mahasiswa gugat Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut adanya mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh rakyat. Apa alasannya? Nanti kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda. Lima mahasiswa gugat Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut adanya mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh rakyat. Pemberhentian antar waktu anggota DPR diatur dalam Undang-Undang MD3 pasal 239 yang menyebut pemberhentian antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Dalam ayat 2 dijelaskan pula poin-poin alasan pemberhentian. Salah satunya dalam huruf D yang menyebutkan pemberhentian apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut para pemohon, pasal tersebut membuat adanya pengeksklusifan parpol untuk memberhentikan anggota DPR. Para pemohon menilai selama ini parpol sering memberhentikan kadernya tanpa alasan yang jelas. Sementara ketika ada anggota DPR yang semestinya diberhentikan, parpol justru tidak mengambil tindakan tersebut. Karena itu, pemohon sebagai pemilih dalam pemilu menuntut agar pemberhentian anggota DPR juga harus melibatkan rakyat sebagai pemilih. Berpendapat bahwa ketentuan pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang MD3 telah menimbulkan ketimpangan dalam sistem representasi politik yang demokratis. Norma tersebut menempatkan partai politik sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengusulkan pemberhentian anggota DPR sehingga menghilangkan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana yang dijamin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa permohonan akuo yang dimohonkan oleh para pemohon tidaklah berangkat dari kebencian terhadap DPR dan partai politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian untuk berbenah. Gugatan itu ditanggapi oleh DPR. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menilai langkah tersebut menjadi bagian dinamika demokrasi. Dia pun menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan sepanjang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pergantian antar waktu itu kan sudah berbeda dengan dominasinya. Kalau kita bicara terkait anggota atau wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang kemudian diutus menjadi parlemen atau perwakilan rakyat itu sendiri, nah maka ketika sudah masuk menjadi wakil rakyat, maka itu diatur ya, oleh MD3. Nah MD3 itu juga dimasuk bagian daripada adanya pelibatan partai politik. Tapi memang sebenarnya bisa nggak sih Bang kalau misalkan untuk pergantian memang dipilih sama rakyat?
Itu kan sekarang kan semua kan di Mahkamah Konstitusi itu bukan masalah bisa dan tidak bisa, akan dipertimbangkan sepanjang ada tarikannya dengan konstitusi kita Undang-Undang 45. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut gagasan tentang masyarakat bisa memberhentikan anggota DPR dalam gugatan Undang-Undang MD3 di MK sebagai hal yang baru. Muhaimin bilang hingga saat ini belum ada pembahasan soal hal tersebut di internal fraksi. Belum ada pembahasan itu sih. Tahu saya di anggota-anggota PKB di DPR belum mendengar ada itu. Tapi kalau konstituen bisa menentukan pemberhentian anggota, wah, kita lihat itu ide baru itu. Lalu apakah gugatan mekanisme pergantian antar waktu Undang-Undang MD3 ini akan menjadi solusi saat rakyat tidak puas akan kinerja wakilnya di DPR? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, mahasiswa menggugat Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut adanya mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh rakyat. Menurut pemohon, partai politik sering memberhentikan kadernya tanpa alasan yang jelas. Tetapi di sisi lain ketika ada anggota DPR yang semestinya diberhentikan, partai politik justru tidak mengambil tindakan tersebut. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada penggugat Undang-Undang MD3, Mas Rizky Maulana Syafi'i, dan juga Mas Ihsan Fahtul Aziz melalui sambungan daring, serta ada Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bung Doli, Mas Ihsan, dan juga Mas Rizky. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi Pak. Ya, ini saya mau tanya dulu ke Mas Rizky dan juga Mas Ihsan begitu, selaku penggugat Undang-Undang MD3. Jadi apa alasan terkuat dari 5 mahasiswa ini menggugat Undang-Undang MD3 ini, khususnya ini di pasal 29 ayat 2. Silahkan Mas Ihsan atau Mas Rizky. Baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan permohonan kami ingin mengklarifikasi bahwa permohonan ini masih dalam proses pemeriksaan dari Mahkamah Konstitusi. Dan apa yang kemudian menjadi alasan terkuat bagi kami, bahwasanya kami merasa adanya kerugian konstitusional sebagai warga negara yang juga sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai, mengawasi, dan mengusulkan penarikan kembali terhadap wakil yang telah dipilih. Seperti yang kita ketahui bahwa ketentuan saat ini, mekanisme recall yang hanya memberikan kewenangan kepada partai politik sehingga menciptakan sebuah yang namanya itu ketimpangan kesewenangan terhadap partai politik di dalam konstitusionalnya. Berarti ada ketimpangan antara partai dengan rakyatnya. Akibatnya adalah kami sebagai pemohon sekaligus pemilih di dalam pemilihan umum telah merasa kehilangan hak untuk berperan dalam penegakan akuntabilitas wakil rakyat. Sehingga hal tersebutlah yang mengakibatkan adanya diskriminasi di dalam warga negara Indonesia itu sendiri. Selain itu, di dalam draft permohonan kami telah disebutkan beberapa peristiwa faktual yang sepertinya sempat viral kemarin pada bulan Agustus yang berujung ricuh hingga menimbulkan kerusuhan di berbagai daerah. Hal tersebutlah yang menjadi tanda bahwa memang perlu adanya pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya di DPR. Mungkin itu, Mbak. Oke, Anda mengatakan ada keselewengan, kemudian ada eksklusivitas begitu ya, tidak ada hak rakyat yang sebagai pemilih begitu ya, hanya eksklusivitas di partai politik. Nah, kalau ke Mas Rizky, kalau dari sisi Anda, apa sebenarnya yang menjadi dasar terkuat akhirnya, oh ini harusnya DPR, MPR dan juga DPRD, wakil rakyat kita, karena kita yang memilih, kita juga yang seharusnya bisa memecat anggota dewan yang terhormat ini. Mas Rizky. Baik, terima kasih. Iya, bahwasanya kita sebagai pemilih, kita sebagai rakyat juga dalam hal ini kan adanya hubungan timbal balik antara pemilih dan wakilnya gitu. Dalam hal ini juga masyarakat, kemudian rakyat itu mempunyai hak kontrol terhadap wakil-wakil kita yang telah dipilih melalui pemilu gitu. Artinya dalam hal ini dalam permohonan kami juga sebagaimana telah diuraikan bahwasanya kami sangat tidak
berangkat dari kebencian, melainkan dari kepedulian untuk berbenah. Nah, dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan bahwasanya telah terjadi fakta-fakta sosial yang terekam gitu kan dalam permohonan kami juga telah diuraikan bahwasanya di tahun 2025 di bulan Agustus kemarin itu ada rentetan demonstrasi yang besar gitu kan di berbagai daerah. Kemudian ada juga kasus nonaktifkan beberapa anggota DPR oleh partainya gitu kan. Nah, dalam hari ini sebenarnya kita masih ada ruang gitu kan, ruang yang sangat besar untuk meningkatkan standar representasi dan responsivitas DPR gitu kan. Oleh sebab itu permohonan kami yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan upaya memperkuat sistem agar DPR dan rakyat dalam hal ini sama-sama diuntungkan. Seperti itu, Kak. Oke, jadi apakah ini artinya berhubungan juga soal kinerja DPR yang menurut para mahasiswa yang menggugat ini belum maksimal? Karena kan tadi Anda mengatakan sekali lagi ini bukan berangkat dari kebencian, tapi upaya ingin melakukan pembenahan di DPR. Dalam hal ini kami sangat tidak menegasikan menegasikan apakah dalam hal ini kami memandang kinerja DPR itu kurang ataupun tidak gitu. Tapi dalam hal ini kami melihat bukan dari bagaimana maksimal atau tidaknya. Dalam hal ini kami melihat adanya upaya yang harus kita benahi bersama gitu kan. Harus kita upayakan bersama karena dari rentetan peristiwa yang terjadi menandakan adanya kesenjangan antara wakil rakyat dengan DPR gitu kan. Dalam hal ini telah terjadi banyaknya demonstrasi itu kan mengakibatkan kerugian material dan imaterial gitu kan. Nah, dalam hal ini kami menginginkan adanya kontrol dari masyarakat agar dapat melakukan recall terhadap wakil-wakilnya yang kurang merepresentasikan dari kehendak rakyatnya gitu. Kami percaya bahwasanya anggota DPR yang baik tidak akan merasa takut dalam hal ketika diawasi oleh rakyatnya gitu. Kami sangat merasa bahwasanya wakil-wakil kita ketika kita menginginkan rakyat yang menginginkan sama-sama kebaikan, sama-sama kemaslahatan untuk negara, kami yakin dalam hal ini anggota-anggota DPR yang baik tentunya akan setuju apabila dikontrol oleh rakyatnya itu sendiri. Demikian, Kak. Lalu bagaimana dengan partai politik? Di sana kan juga ada anggota dewan yang di bawah naungan dari partai politik, yang punya partai politik memang seharusnya ada unsur pengawasan juga di sana terhadap anggota dewan yang duduk di DPR, MPR ataupun di DPRD. Mohon izin Kak untuk Silakan. menjawab. Terima kasih sebelumnya bahwa kami berangkat dan tidak boleh mengabaikan bagaimana proses-proses positif yang telah dilakukan di DPR, terutama di dalam menjalankan fungsi-fungsinya itu sendiri. Namun menurut kami perlu ada hal yang mungkin perlu dibenahi. Tentu masih ada beberapa catatan perbaikan yang dapat kita lakukan bersama-sama. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa jangan sampai ada DPR ini berjarak dengan konstituennya atau berjarak dengan rakyatnya. Hal itulah yang kemudian menginisiasi kami untuk memberikan peran lebih terhadap konstituen, terhadap wakil rakyatnya, wakilnya yang duduk di DPR. Dan kami ingin meluruskan kembali bahwa kami sama sekali tidak memberikan frasa pemecatan, pemberhentian, tetapi kami menginginkan Mahkamah Konstitusi itu untuk bisa lebih memaknai bahwa rakyat juga diberikan hak untuk mengusulkan apabila terdapat dari anggota dewan tersebut menyalahi aturan atau tidak menjalankan janji-janji yang telah disampaikannya melalui kampanye. Seperti itu, Kak. Oke, jadi intinya adalah rakyat sebagai orang yang memilih para anggota dewan ini diajak juga untuk audiensi ya ketika ada kasus-kasus yang kemarin kita lihat di bulan Agustus kemarin begitu ya. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, ini kalau kita lihat ya, ini mahasiswa-mahasiswa yang kritis begitu ya, yang juga harus didengar tentu saja harapannya tidak ada sama sekali dasar kebencian, tapi adalah upaya untuk saling membenahi. Nah, kalau dari Bung Doli ini meresponnya seperti apa? Kalau saya sih percaya Bung Doli ini tidak akan risau sama sekali. Ya, pertama tentu saya kira kita harus memberikan apresiasi ya kepada adik-adik kita ini. Kalau tadi lihat penjelasannya kan sebetulnya niat adik-adik ini baik sekali ya. Bagaimana supaya DPR itu lebih dekat dengan rakyat, kinerjanya
terjamin gitu ya, dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dan seterusnya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana DPR itu supaya memang betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Nah, yang kedua, memang di dalam mekanisme ketatanegaraan kita, dalam Undang-Undang 45 kita ya dijamin bahwa setiap warga negara punya hak untuk mengajukan gugatan dan seterusnya, termasuk judicial review ya. Jadi apa yang adik-adik ini lakukan adalah jalurnya sudah tepat dan dijamin oleh konstitusi sebagai warga negara Indonesia. Nah, tetapi juga perlu diingat bahwa kita ini sebuah negara tentu dibentuk dengan punya cita-cita, dan menjalankan cita-cita itu juga harus perlu ada keteraturan gitu loh. Nah, apalagi kita negara-negara hukum, nah semuanya itu diatur di dalam peraturan perundangan. Jadi ada sistem yang harus dijalankan, ada mekanismenya ya dalam menjalankan semua negara gitu. Nah, kita sudah mengatur sebetulnya ada sistem politik, ada sistem pemerintahan ya, dan salah satunya itu adalah terbentuknya Undang-Undang MD3. Nah, lebih spesifik lagi apa yang menjadi materi gugatan adik-adik ini, yang namanya pengawasan, kontrol, saya kira itu bagus-bagus saja, baik sekali malah, ya. Dan itu semuanya harus dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah, baik itu eksekutif, kemudian maupun legislatif, termasuk juga yudikatif. Jadi ada kontrol yang kuat. Ya, di situ ada juga teman-teman media, teman-teman pers dan segala macam untuk melakukan fungsi kontrol terhadap apakah lembaga-lembaga yang diberikan kepercayaan rakyat ini bisa berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, jadi ini menurut saya sesuatu yang berbeda. Nah, bahwa kemudian hasil pengawasan itu katakanlah diambil secara ekstrim, lembaga yang dipercaya ini sudah tidak dipercaya lagi, katakan begitu ya, sampai pada persoalan tadi mau pemberhentian, katakanlah anggota DPR. Nah, itu kembali kepada mekanisme yang sudah kita sepakati ya di dalam aturan undang-undang itu. Nah, kalau bicara recall misalnya, sebenarnya recall itu sudah tidak ada lagi sejak era reformasi. Dulu salah satu kritik ya munculnya era reformasi itu adalah soal recall itu yang dulu sangat juga bisa dipergunakan oleh partai-partai politik. Nah, kalau sekarang itu juga lebih pada administratif saja. Kalau kemudian anggota DPR itu melanggar tadi ya pasal 239 itu berkaitan dengan soal ya terjadi berhalangan tetap, meninggal, sakit, tidak lagi bisa bekerja, terus kemudian melanggar hukum, melakukan tindak pidana dan seterusnya gitu, atau mengundurkan diri. Nah, jadi lebih administratif saja. Nah, kembali kepada soal tadi, kalau kemudian ya diusulkan misalnya tadi jadi partai politik saja sebenarnya tidak bisa recall. Nah, sekarang kalau kita mau kembali kepada recall itu dihidupkan, apalagi dengan rakyat, nah itu nanti mekanismenya juga harus kita atur lebih jauh, dan menurut saya itu akan rumit ya. Misalnya pertanyaan begini, saya misalnya dari daerah pemilihan A, dari Sumatera Utara 3 ya, kalau kemudian saya dinilai tidak perform gitu ya. Nah, pertama yang kita bicarakan apa ukuran tidak perform itu, gitu ya. Tapi kalau kemudian soal pelanggaran etika bagaimana, Bung Doli? Lah iya, makanya itu kan harus dibuktikan dulu kan. Tidak perform itu kan bisa macam-macam, tidak melakukan fungsinya dengan baik. Apakah itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, full budgeting, terus kemudian melanggar hukum, atau kemudian melanggar etik dan segala macam. Nah, itu kan ada mekanismenya sendiri. Nah, yang kedua, kalaupun kemudian nanti misalnya terbukti, nah rakyat mana yang bisa kemudian mengajukan gugatan, ya kan? Karena kami dulu dipilih oleh daerah pemilihannya masing-masing. Apakah boleh rakyat di luar sana? Nah, kalau kemudian rakyatnya selama ini katakanlah rakyat yang sebelah
mana gitu, katakan saya di timur melakukan tidak baik, tapi di dapil saya merasa selama ini saya perform. Nah itu akan panjang. Nah makanya oleh karena itu, kenapa saya kembalikan kepada soal keteraturan tadi, kita sebenarnya sudah mengatur, ya ada mekanisme rutin untuk mengevaluasi anggota DPR itu. Apa itu namanya pemilu. Jadi kalau misalnya kalau anggota DPR itu dianggap tidak baik, ya nanti mekanismenya itu di setiap pemilu 5 tahun lagi tidak usah dipilih lagi. Dan itu jelas. Jadi harus menunggu 5 tahun yang lagi sudah ya, kita atur. Bung Dolik. Harus menunggu 5 tahun lagi ketika ada pemilu, barulah kemudian jangan dipilih nih yang anggota dewan yang ini ternyata dari segi etika tidak perform dan segala macam begitu ya. Harus menunggu 5 tahun lagi karena tidak ada lagi recall. Kemudian rakyat harus menerima kenyataan yang ada. Ya itu mekanisme yang kita sepakati. Ya itu konsensus yang selama ini kita bangun. Bahwa tadi itu kita ini negara-negara hukum, semua perlu harus ada keteraturan dan keteraturan muncul berdasarkan Lalu bagaimana konsensus. peran dari partai politik sendiri sebagai yang merekrut anggota dewan yang kemudian sudah terpilih tersebut? Nah ya tanggung jawab partai politik betul. Nah saya setuju. Kalau kemudian misalnya ada ya anggota DPR yang dianggap tidak perform atau dan seterusnya gitu. Nah, tugas partai politik lah kemudian melakukan kontrol dan kemudian teguran dan segala macam. Nah, sekali lagi, kalaupun kemudian ya tadi misalnya ada aspirasi seperti itu, partai politik juga nggak gampang untuk melakukan recall itu dalam undang-undang yang sekarang. Ya, recall itu tidak lagi nih. Contoh misalnya ya, dulu ada pernah saudara Fahri Hamzah itu, ya pernah digugat partainya ya untuk diganti, kalah Pak di pengadilan, gitu loh. Karena nggak gampang partai politik itu sekarang mengganti, karena dia punya hak yang sangat eksklusif sebagai orang yang dipilih rakyat, gitu. Jadi memang betul rakyat yang memang kemudian harus mereka yang memilih, mereka yang bertanggung jawab, mereka yang harus mengawasi, mereka yang harus memberhentikannya. Nah, tapi ini kan negara ya, bukan perusahaan yang misalnya hari ini kita lihat seseorang itu tidak baik, besok bisa kita langsung pecat. Ini kan ini kita ngurusin 280 juta orang yang memang harus kita buat aturannya. Nah, aturannya yang sekarang itu adalah, nah kalau tidak baik ya rakyat sudah milih nih, ya rakyat kan juga kemudian pastilah mereka penuh tanggung jawab memilih seseorang gitu ya dalam pemilu itu. Tapi saya ingin tahu juga dari partai politik yang menaungi Anda begitu, Partai Golkar begitu. Bagi Partai Golkar untuk anggota DPR yang kemudian bermasalah, sebenarnya kalau dari Partai Golkar sendiri bagaimana alur penyelesaian ini di partai dan peran dari Partai Golkar sendiri ini untuk membereskan kasus anggotanya yang bermasalah ini seperti apa? Ya mekanismenya ada juga di dalam peraturan perundangan. Baik itu juga dalam mekanisme partai ya, kita punya mahkamah partai, kita punya dewan etik gitu ya. Kalau kemudian ada yang menyampaikan sesuatu terhadap anggota partai, seorang anggota partai politik, dalam hal Partai Golkar lah. Nah, kita memprosesnya ya pertama tentu ada mekanisme surat teguran 1, 2, 3 gitu. Ya bahkan sampai kemudian bisa jadi juga ada pemberhentian dengan caranya sendiri ya. Artinya begini, mungkin kita kalau memang di kemudian hari ada aturan, bukan kemudian hari, ada kasus misalnya ya, yang kemudian sudah sangat parah. Ya yang kita bisa lakukan itu akan lebih smooth di dalam mekanisme peraturan sekarang, yang bersangkutan kita suruh mengundurkan diri. Itu yang paling gampang. Itu disuruh untuk mengundurkan diri ya, disuruh untuk mengundurkan diri. Iya. Nah, kalau kemudian sampai ada putusan, kalau sampai ada... Sebentar dulu. Nah, kalaupun kemudian ya, yang paling gampang itu kan dipecat sebagai anggota partai. Betul. Otomatis semua ketika dipecat sebagai anggota partai, semua yang melekat jabatan yang diberikan oleh partai itu akan gugur. Nah,
beberapa kasus kalau itu kejadian itu tidak terjadi, ya kan? Kalau digugat yang menang itu adalah si yang bersangkutan yang kita pecat itu, karena memang pemecatan, jangan kan mencat jadi anggota DPR, mencat partai juga tidak mudah. Kalau dimasukkan ke peradilan, ada beberapa kasus yang memang partai itu jadi kalah gitu. Oke. Saya ke Mas Ihsan atau ke Mas Rizky begitu ya. Nah, kalau kita sudah melihat penjelasan dari Bung Doli, tampaknya ini rumit sekali begitu ya. Bahkan sistem recall yang pernah ada begitu ya, kemudian di era reformasi, kemudian ini dihapuskan begitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini nanti teman-teman dari mahasiswa? Adakah kemudian win-win solution yang bisa diberikan oleh DPR, kemudian mahasiswa untuk bisa sama-sama saling ada upaya pembenahan di sana, ada upaya perubahan di sana untuk ke arah yang lebih baik? Mas Ihsan atau Mas Rizky, silahkan. Terima kasih Mbak. Kami sebagai para pemohon sebenarnya berangkat dari beberapa permasalahan, terutama terkait dengan kebuntuan kami sebagai masyarakat, terutama sebagai pemilih yang merasa ketika ada anggota DPR yang melakukan kesalahan, melakukan berbagai tindakan yang menurut kami membuat kami sudah merasa, oh ini perlu untuk kita berhentikan atau sudah melewati batas. Hal itulah yang kemudian tidak ada, kurang diakomodir di dalam khususnya Undang-Undang MD3 terkait dengan mekanisme pemberhentian. Di dalam pasal yang telah kami uji yang menjadi objek permohonan sudah jelas bahwa pasal 239 ayat 2 khususnya huruf D hanya memfrasakan menempatkan partai politik sebagai pengusul. Hal itulah yang kemudian menjadi upaya kami untuk berusaha kita benahi. Apakah kemudian pasal tersebut sudah memenuhi makna substantif di dalam kedaulatan rakyat? Apakah kemudian kedaulatan itu benar-benar dipegang oleh rakyat? Karena selama ini kami sebagai pemilih maupun masyarakat merasa kehilangan haknya, merasa tidak ada saluran konstitusional untuk bagaimana kemudian menilai, mengawasi, bahkan melakukan pengusulan terhadap pemberhentian anggota partai itu sendiri. Terkait dengan mekanisme Mbak Adisti, kami juga serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji apakah kemudian hal tersebut inkonstitusional atau tidak. Karena pada akhirnya Mahkamah Konstitusi lah yang kemudian menjadi lembaga yang berwenang untuk menguji apakah kemudian ini bisa dilaksanakan atau tidak. Mungkin itu dari kami, Mbak Adisti. Oke, jadi tidak ada kontrol dan juga pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat setelah memilih wakil rakyat Anda duduk di DPR. Ketika ada kesalahan, ya sudah tidak bisa lagi begitu ya. Tunggu 5 tahun lagi, ya udah nggak usah dipilih. Mas Rizky. Sebenarnya apabila kita melihat ya sejauh ini memang mekanisme yaitu terkait MKD gitu kan. Namun apabila kita lihat lebih dalam lagi gitu kan, MKD yang hari ini itu menjadi fungsi sebagai kontrol publik gitu. Tapi kalau kita lihat hari ini itu masih perlu adanya perbaikan gitu untuk diperkuat lagi gitu kan. Makanya karena sistem berbeda recall dari konstituen. Mari kita lihat yang pertama bahwasanya sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 76, MKD itu sebagai lembaga etik mengalami konflik kepentingan yang inheren karena anggotanya berasal dari dan diisi oleh anggota DPR itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua, mekanisme tuan MK hanya dinilai berdasarkan kode etik, bukan pada aspek legitimasi politik seorang wakil terhadap konstituennya. Kemudian Oke, Mas Rizky, sayang sekali sinyal Anda tidak berjalan dengan baik, audionya terputus begitu ya. Tapi terakhir saya ingin ke Bung Doli. Bung Doli, singkat saja, menurut Anda kan juga bukan orang baru yang berada di anggota dewan begitu di Senayan, juga mewakili konstituen Anda. Menurut Anda dari apa yang digugat oleh teman-teman mahasiswa ini, win-win solutionnya harusnya seperti apa, Bung Doli? Jangan juga sampai teman-teman mahasiswa ini juga merasa kok kayaknya kita tidak ada lagi pengawasan, bisa mengawasi anggota dewan ya, kurang kontrol juga ya, tidak bisa mengontrol juga. Seperti apa win-win solution ya menurut Anda, Bung Doli? Ini lagi-lagi untuk upaya pembenahan DPR.
Betul. Jadi saya di awal terima katakan saya berterima kasih ya malah kepada adik-adik mahasiswa ini. Jadi secara secara bermakna mereka ini menyampaikan pesan sebetulnya agar kita ini anggota DPR itu harus lebih bekerja secara serius, lebih sungguh-sungguh, maksimal gitu melakukan fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tentu kita kembalikan, kita hargai. Ini sudah disampaikan sekarang ke Mahkamah Konstitusi. Tentu Mahkamah Konstitusi juga akan menilai ya di mana terjadi pertentangan antara undang-undang dengan pasal 45. Nah, tetapi kalau disebut soal pengawasan dan kontrol, saya kira kita semuanya terbuka kok untuk diawasi, untuk dikontrol oleh rakyat, oleh masyarakat gitu ya. Adik-adik mahasiswa masyarakat boleh menyampaikan apa saja, mengkritik kinerja kami itu boleh saja dan tidak ada yang larang gitu. Nah, tetapi kalau kemudian soal pemberhentian, nah tentu kita harus bicara lagi soal merumuskan sistem dan mekanisme yang baru. Nah, kita tidak tahu apa nanti putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tetapi ke depan saya kira perlu kita diskusikan ya, apakah secara mendalam ya mekanisme kontrol itu kalau misalnya sampai ke partai politik seperti apa ya. Makanya sekarang ini kan kita juga melakukan evaluasi tentang sistem politik kita termasuk undang-undang partai politik ya. Nanti kemudian juga akan sistem pemilu misalnya ya, undang-undang pemilu. Nah, tentu itu nanti menjadi bagian yang kita harus pikirkan, mekanisme kontrol, penguatan dan pengawasan lebih kuat bagaimana termasuk ke dalam sistem dan atau perbaikan undang-undang itu gitu. Oke, terakhir saya ingin ke Mas Ihsan atau ke Mas Rizky, apa yang ingin Anda sampaikan dari teman-teman mahasiswa penggugat ini, mumpung ada Bung Doli perwakilan dari DPR juga, silahkan, singkat saja. Yang ingin kami sampaikan yaitu adalah kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya pada anak muda, mari kita lebih mengenal apa saja hak-hak kita sebagai warga negara. Kemudian yang saya ingin tegaskan bahwasanya permohonan ini tidak berangkat dari kebencian terhadap DPR dan partai politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian untuk berbenah. Kita sama-sama tidak menginginkan ada lagi korban jiwa akibat kebuntuan kontrol terhadap DPR. Kemudian bagi masyarakat Indonesia, tolong untuk sama-sama kita peduli terhadap isu-isu yang lain yang sama pentingnya, RUU KUHP, PSN, dan kerusakan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat. Demikian adanya, Kak. Oke, silahkan Mas Ihsan. Terakhir. Baik, mungkin sama yang disampaikan dengan Mas Rizky, bahwa kami sebagai masyarakat, bahkan sebagai generasi muda, harus mengenal hak-hak yang telah diberikan di dalam konstitusi, bahwa pada akhirnya hak-hak itulah yang kemudian bisa kita ambil atau bisa kita perjuangkan untuk kemudian negara atau pemerintah ini hadir sebagai pihak yang berusaha untuk memenuhi hak kita. Apabila kemudian hak-hak kita itu merasa dirugikan atau tidak terpenuhi, masih banyak jalur konstitusional termasuk dengan pengujian undang-undang untuk bisa kita ajukan. Untuk itu kami mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengawal, terutama mengawal jalannya proses persidangan pada permohonan kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Ihsan telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Mas Rizky, Bung Doli, terima kasih juga sudah memberikan penjelasannya kepada kami semua. Sehat selalu teman-teman mahasiswa dan juga Bung Doli. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, sejumlah rumah di Lumajang, Jawa Timur ambruk akibat terjangan awan panas Gunung Semeru. Kerusakan rumah disebabkan timbunan awan panas yang disertai lahar dingin. Bangunan rumah warga Dusun Sumbersari dan Gumuk, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, rusak tertimbun material awan panas dan lahar dingin Gunung Semeru. Warga terdampak berusaha memindahkan harta benda yang masih diselamatkan ke tempat yang lebih aman. Video amatir warga memperlihatkan detik-detik terjadi letusan sekunder Gunung Semeru Kamis sore.
Kepulan asap berhubung saat banjir lahar mengalir mengikis tumpukan material vulkanik yang masih panas. Tim gabungan dari TNI dan Polri dan sukarelawan mengimbau warga agar tidak mendekati aliran sungai Besuk Kobokan. Kita takutkan Sebab dan kita selain panas, abu dari letusan sekunder itu bisa langsung juga mengarah ke mengganggu pernapasan. pemukiman ke Dusun Kamar Kajang dan Nah, kita sebagai perangkat atau tim gabungan dari TNI Polri dan warga relawan sekalian yang ada di Desa Supiturang menghimbau menghalau warga untuk mendekati zona merah dikarenakan ada letupan sekunder sewaktu-waktu terjadi dan juga ada pembagian masker untuk masyarakat yang berlalu lalang di seputaran pasca erupsi di Desa Supiturang. Penanganan terkini soal erupsi Semeru dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Abdul Rohman. Abdul Rohman, selamat pagi. Hingga saat ini banyak rumah tersapu awan panas kalau dari visual yang Anda perlihatkan pada kita. Bagaimana kondisinya dan kemana warga mengungsi? Ya, selamat pagi Rio dan saudara. Memang untuk aktivitas Gunung Semeru saat ini masih fluktuatif, berada di level tertinggi, yakni level awas, level 4. Dan tadi malam sempat terjadi awan panas juga, namun untuk durasinya hanya 300 detik, tidak terlalu lama. Dan dampak yang dirasakan saat ini oleh masyarakat pada hari Rabu kemarin, dampaknya luar biasa. Ada ratusan rumah yang kemarin hanya 21, ternyata 21 rumah itu adalah rumah yang sudah tidak tersisa, tidak terlihat apapun, sudah rata dengan tanah. Kemudian data terbaru juga kita sudah mendapatkan 2 kampung yang ada di Desa Supiturang ini juga sudah terendam oleh material-material vulkanik. Ada sekitar 200 rumah yang berhasil didata oleh petugas dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Nah, warga yang terdampak ini sekarang sedang diungsikan di beberapa lokasi pengungsian. Ada 9 tempat pengungsian di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo. Di Kecamatan Pronojiwo ini ada 2 tempat sebenarnya yang paling banyak ditempati oleh para pengungsi, yakni di SD Negeri 4 Supiturang dan juga SMP Negeri 2 Pronojiwo. Saat ini sudah berada di tempat-tempat pengungsian. Dan pemenuhan dasar juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang maupun bantuan dari Provinsi Jawa Timur. Begitu Mario. Ya Rohman, tanggap darurat selama 7 hari. Apa yang hari ini menjadi fokus yang dilakukan oleh tim SAR dan bagaimana juga perkembangan evakuasi pendaki? Iya, memang betul untuk tanggap darurat sudah diperpanjang oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati selama 7 hari ke depan. Fokusnya saat ini adalah bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Fokusnya ke sana dengan memberikan pemenuhan dasar terhadap para pengungsi karena memang mau tidak mau untuk warga yang terdampak ini rumahnya yang sudah terkena awan panas guguran maupun lahar dingin Gunung Semeru saat ini harus diungsikan. Nah, fokus pemerintah selama mereka sedang mengungsi ini adalah kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan segala kebutuhan dasar dari mereka mulai makan, kesehatan dan lain sebagainya. Ini fokus pertama yang dilakukan oleh pemerintah selama 7 hari ke depan. Kemudian yang kedua adalah fokus infrastruktur yang mengalami kerusakan-kerusakan seperti yang ada di belakang saya. Ini ada sekitar ratusan rumah. Ini ada di salah satu dusun di Supiturang, di Gumuk Mas dan juga Sumbersari. Ini saat ini sedang dilakukan pembersihan material vulkanik yang menumpuk jalan. Ada sekitar 2 hingga 3 meter yang menumpuk di jalan. Ini adalah jalan, sekarang sudah tertumpuk material. Ada 2 alat berat yang saat ini sudah dikerahkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga Provinsi Jawa Timur untuk membuka akses daripada jalan desa yang saat ini sudah tertutup oleh material vulkanik. Ini saat ini yang dilakukan. Kemudian dari Kementerian PUPR nanti juga akan melakukan monitoring ataupun melihat tanggul kemarin yang menjadi tanggul cukup tinggi, namun karena memang dahsyatnya awan panas guguran
menyebabkan luberan dari awan panas itu menuju ke pemukiman warga. Ini masih di asesmen nanti bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan, karena saat ini pemerintah atau PUPR petugasnya saat ini masih belum berani untuk melakukan langkah-langkah untuk bisa meninggikan kembali tanggul-tanggul tersebut, karena memang kondisinya sangat panas dan tentu ini masih membahayakan terhadap manusia atau petugas yang akan melakukan kegiatan penanggulan kembali. Begitu, Mario. Ya, terima kasih Abdul Rahman atas apa yang disampaikan. Utamakan kehati-hatian dalam melakukan liputan dan selamat bertugas kembali. Saudara, dari Lumajang kita ke peristiwa longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada hari kelima pencarian, total yang ditemukan sampai dengan Kamis malam ada 7 jenazah korban. Namun di dalamnya terdapat 2 body part, sehingga masih terdapat 19 orang korban yang masih belum ditemukan. Ada 2 jenazah korban tanah longsor di Pananarum, Banjarnegara, Jawa Tengah teridentifikasi dan langsung dimakamkan di TPU Temon. 2 jenazah ini berjenis kelamin perempuan, sementara ratusan warga selamat berada di pengungsian. Pencarian dan penanganan korban longsor di Banjarnegara akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Yuli Hardianto dan juru kamera Bodia Vimala. Yuli, selamat pagi. Hari ini di mana titik fokus pencarian korban yang bisa Anda sampaikan kepada kita? Selamat pagi Mario dan juga saudara. Dapat kami informasikan update terkini terkait penanganan bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, berdasarkan sesuai dengan hasil rakor evaluasi, para petugas telah memetakan pencarian korban hilang tanah akibat tanah longsor di Banjarnegara ini ada 3 sektor titik pencarian. 3 sektor tersebut yakni sektor A, sektor B, dan sektor C. Namun pagi ini petugas telah memfokuskan pencarian para korban di sektor A dan sektor B. Sektor A dan sektor B menjadi fokus petugas karena berdasarkan informasi dan deteksi dari para petugas juga dari tim Kainin telah mendapati informasi juga dari keluarga para korban. Di titik tersebut terdapat korban yang masih tertimbun tanah longsor. Mario. Ya, Yuli, hari ini selain itu sampai Jumat pagi berapa korban yang ditemukan meninggal dan soal bantuan apa yang hingga saat ini masih terus dibutuhkan oleh para korban? Ya, Mario dan juga saudara, dapat kami update terkait jumlah korban yang kami peroleh di lapangan berdasarkan keterangan petugas dari Kabasarnas. Hingga Jumat pagi ini menemukan seluruhnya 10 korban dalam keadaan meninggal dunia. Namun 2 diantaranya masih berupa body part, begitu Mario. Dan penanganan korban terdampak seperti di pengungsian saat ini, sementara kebutuhan masih aman. Sejumlah logistik dari berbagai pihak terutama dari pemerintah masih terus berdatangan di posko utama Basarnas dan juga di pengungsian-pengungsian. Selain dari pemerintah juga dari lembaga terkait kemanusiaan dan juga para dermawan, begitu Mario. Ya, terima kasih Yuli Hardianto dan juga juru kamera Bodia Vimala atas laporannya. Utamakan keselamatan dan juga selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana, sampai Indonesia Pagi yang segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, meski punya banyak program berbiaya besar, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada mesin uang perpajakan yang loyo. Tak hanya itu, ekonomi Indonesia juga di-warning oleh melambatnya pertumbuhan kredit perbankan. Padahal Menkyu Purbaya sudah menggelontorkan ratusan triliun ke perbankan. Awas Pak Presiden, pajak dan kredit sama-sama kurang tenaga. Kompas Bisnis mengulasnya untuk Anda bersama rekan saya, Putri Oktaviani.
Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Saat pemerintah mengeksekusi program prioritas berbiaya tinggi dan upaya menopang daya beli lewat stimulus, penerimaan negara justru loyo. Penerimaan pajak masih di bawah target, bahkan lebih kecil dari tahun lalu. Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran dihadapkan risiko shortfall pajak. Ekonomi juga di-warning oleh sektor perbankan. Awas Pak Presiden Prabowo, penerimaan pajak loyo, kreditnya melambat, asing keluar surat berharga negara. Kita ke data pertama. Realisasi pajak sampai dengan Oktober 2025 itu adalah 1.459 triliun rupiah. Angka ini saudara setara dengan 66,64% target ke APBN atau 70,2% dari outlook yang dipatok. Hampir semua jenis penerimaan pajak menurun. PPH, PPN, dan PPNBM semuanya melandai. Kita ke data selanjutnya. Penerimaan pajak Oktober ini juga masih turun dibandingkan dengan tahun lalu, saudara. Penurunannya hampir 4%. Rinciannya itu ini ya, penerimaan pajak Oktober 2025. Realisasinya itu kan 1.459 triliun. Target ke APBN itu 66,64%. Nah, rasio ke outlook adalah 70,2%. Nah, penerimaan yang lambat ini dikhawatirkan membuat shortfall pajak lebih lebar dari hitungan awal pemerintah. Jadi, shortfall pajak itu adalah kondisi realisasi penerimaan pajak lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara bilang penerimaan pajak hingga Oktober 2025 masih tertinggal capaiannya dibanding tahun lalu. Salah satunya karena restitusi. 1.459,03 triliun ini adalah di bawah tahun lalu masih. Dia di bawah tahun lalu 1.517,54 triliun. Tapi 1.459,03 triliun itu sekitar 70,2% dari outlook Lapsem. Nah, dengan data ini teman-teman media bisa melihat PPH badan memang secara neto masih negatif. PPH orang pribadi PPH 21 dia juga negatif karena di brutonya juga negatif tadi ya. PPH final, PPH 22, PPH 26 juga negatif, sedikit di bawah yang tahun lalu. PPN BM ini cukup tinggi, artinya ini restitusinya cukup tinggi di sini. Secara penerimaan dia lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi 5,7%. Namun kita lihat bahwa produksi cukai hasil tembakaunya itu sedikit di bawah tahun lalu. Jadi tahun ini sudah diproduksi 258,4 miliar batang dan itu 2,8% di bawah tahun lalu. Bea keluar sudah terkumpul 24 triliun rupiah. Ini karena kita ada kenaikan harga CPO, tadi ditunjukkan oleh Pak Menteri di depan, harga CPO berfluktuasi tapi ada kenaikan, dan volume ekspor sawit juga meningkat, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga yang sudah kita lakukan Maret sampai September. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi APBN kita. Angka defisit APBN per Oktober, ini dia saudara, adalah 479,7 triliun atau setara 2,02% terhadap PDB. Angkanya sebetulnya cukup baik ya, bahkan sangat baik jika dibandingkan dengan outlook terhadap PDB sebesar 2,78%. Tapi sebagai catatan nih, meskipun baik, defisit ini melebar dari bulan lalu yang masih di sekitar 1,5% dan defisit yang diatur undang-undang adalah 3%. Yang menarik adalah saat defisit melebar, dana asing yang keluar dari instrumen SBN mencapai 10,4 triliun. Ada apa dengan asingnya? Apakah karena angka defisit ini? Nanti kita akan tanya ke ekonom. Hingga Oktober 2025, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara mencapai 2,02% dari PDB, yakni sebesar 479,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang defisit per Oktober 2025 masih dalam batas aman dan terkendali. Tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Angka defisit ini
berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN besar 2,78% PDB untuk saat ini. Mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat. Untuk menjaga APBN agar tetap efektif sebagai instrumen kebijaksanaan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Kemenq melakukan pemantauan lebih detail dan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi akselerasi baik di sisi pendapatan negara, pajak, bea cukai dan PNBP, dan juga di sisi belanja, baik belanja kementerian lembaga, non-kementerian lembaga, dan transfer ke daerah. Dari soal defisit APBN kita ke data selanjutnya, saudara. Ini soal kredit Oktober yang tumbuh melambat. Pak Presiden Prabowo meski Menkyu Purbaya sudah guyur 200 triliun ke Himbara, nyatanya pertumbuhan kredit perbankan masih loyo. Kita lihat ya, di 2024 itu kredit sebesar 7,7%, tapi di 2025 turun jadi 7,35%. Nah, kata Bank Indonesia, permintaan kredit yang belum kuat dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi atau wait and see, optimalisasi pembayaran internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi. BI juga bilang fasilitas pinjaman yang belum dicairkan undisbursed loan pada Oktober 2025 itu masih cukup besar, yaitu mencapai 2.450,7 triliun atau 22,97% dari plafon kredit yang tersedia. Nah, Bank Indonesia juga bilang, saudara, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penyaluran kredit perbankan masih harus dipacu. Pertumbuhan kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada bulan Oktober 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,36% year on year. Lebih lambat dari 7,7% year on year pada bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi. Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan undisbursed loan pada Oktober 2025 masih cukup besar, yaitu mencapai 2.450,7 triliun, 2.450,7 triliun rupiah atau 22,97% dari plafon kredit yang tersedia. Usai jeda, saudara, kita akan bahas bagaimana kredit perbankan melambat hingga Oktober 2025. Padahal Menkyu Purbaya sudah menggelontorkan uang 200 triliun ke perbankan. Kita tanyakan Direktur Selyos usai jeda. Kembali di Kompas Bisnis, saudara. Meski punya banyak program berbiaya besar, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada mesin uang perpajakan yang loyo. Tak hanya itu, ekonomi Indonesia juga di-warning oleh melambatnya pertumbuhan kredit perbankan. Padahal Menkyu Purbaya sudah menggelontorkan ratusan triliun ke perbankan. Awas Pak Presiden, pajak dan kredit sama-sama kurang tenaga. Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, kita ke soal perpajakan dulu nih. Ekonomi tumbuh di atas tahun lalu. Kenapa penerimaan pajak melambat meskipun Wamenkyu Swahasil udah jelaskan ini karena restitusi katanya? Ya, faktor restitusi bukan jadi faktor utama sebenarnya. Kalau dilihat dari komponen pajak yang paling besar itu adalah industri pengolahan. Meskipun pertumbuhan ekonomi diklaim bisa lebih dari 5%, tapi industri pengolahan yang sumbang 30% dari total penerimaan pajak itu kondisinya sekarang sedang babak belur ya, sedang mengalami tekanan, sedang ada kenaikan biaya produksi, biaya bahan baku, persaingan dengan produk impor yang semakin menggila. Jadi tekanan industri juga berpengaruh pada penerimaan pajak.
Kemudian struktur ekonomi Indonesia adalah dari basis komoditas. Jadi kalau dicek komoditas unggulan ekspor mulai dari batu bara itu minusnya masih besar, masih di atas 18% dibandingkan tahun lalu. Kemudian nikel masih minusnya 8,9% dibanding tahun lalu. Sawit ada rebound 1-2 bulan terakhir, tapi kalau dibandingkan year on year itu juga masih ada kontraksi. Jadi komoditas ini belum bisa menjadi andalan dalam mendorong dari sisi penerimaan pajak maupun PNBP. Ada Cortex juga, Mbak. Jangan lupa yang sudah dijanjikan sebenarnya oleh Pak Purbaya akan dibenahi, tapi sebenarnya butuh waktu ya untuk melakukan evaluasi total terhadap Cortex. Jadi yang diharapkan pada awal tahun 2025 Cortex itu bisa ngangkat kepatuhan tax compliant dari sisi pajak, tapi ternyata Cortex-nya nggak bisa terlalu banyak diharapkan. Kemudian juga ada quick win yang diharapkan dari sisi penegakan aturan korupsi pajak. Tapi kan ini butuh proses ya. Meskipun kita apresiasi Pak Purbaya soal pencekalan Dirjen Pajak sebelumnya, kemudian pengusaha-pengusaha yang terkait ya dengan manipulasi pelaporan pajak, khususnya pada periode tax amnesty. Tapi untuk menjadi uang masuk ke kas negara, tentu ini semua butuh waktu. Harapannya bisa cepat selesai prosesnya, 2026 itu bisa menutup shortfall pajak. Nah, jadi dengan kondisi yang ada sekarang, estimasi untuk shortfall penerimaan pajak itu bisa 250 triliun sampai 300 triliun rupiah sampai akhir tahun 2025 ini. Oke, berarti artinya restitusi ini bukan satu-satunya penyebab, tapi tadi soal bagaimana adanya tekanan industri dan lain sebagainya. Mas Bima, dalam 2 bulan, ini kan pemerintah harus ngumpulin 700 triliun lebih untuk mencapai target. Apa resikonya kalau gagal? Konteksnya pembiayaan program Presiden Prabowo kan juga berbiaya besar nih, ada banyak program-program prioritasnya. Ya ini kalau sampai gagal dan pasti akan ada shortfall ya. Shortfall kan artinya gagal mencapai target penerimaan pajak, maka konsekuensinya adalah utang. Tadi dijelaskan oleh Mbak Okta juga bahwa kalau utang pun juga nggak mudah hari ini. Karena spread ataupun selisih dari SBN misalnya dengan surat utang dari Amerika Serikat, spread atau selisih imbal hasilnya juga relatif sempit. Kemudian kalau kita lihat ya dari sisi utang, itu juga terjadi undersubscribe. Jadi setiap kali ada penerbitan utang atau SBN baru, tidak seperti sebelumnya oversubscribe. Jadi ini jadi salah satu tantangan. Sementara kalau dilihat ada yang nggak matching antara shortfall penerimaan pajak yang cukup besar diproyeksi, tapi di sisi yang lain defisit APBN-nya masih jauh tuh dari target APBN atau asumsi APBN. Ini artinya apa? Ini artinya memang yang direm sekarang ini adalah dari sisi belanja. Maka efisiensi anggaran meskipun sudah dipacu untuk melakukan realisasi lebih cepat pada 2025 sisa tahun ini, tapi tetap saja untuk realisasi dari sisi belanja ini proyeksinya yang akan ditekan dan efisiensi untuk tahun 2026 ini dipastikan akan berlanjut bahkan angkanya jauh lebih besar dibandingkan 2025. Oke, ini jadi catatan nih, hati-hati karena utangnya bisa makin menguat kalau terjadi shortfall pajak itu tadi. Mas Bima, kita ke angka defisit APBN per Oktober, realisasinya 479,7 triliun, 2,02% PDB dan sebetulnya masih rendah dari outlook APBN yang 2,78. Pertanyaannya kok bisa sih defisit angkanya terjaga meskipun itu tadi kondisinya banyak program berbiaya tinggi, penerimaan pajaknya juga loyo, mungkinkah kondisi seperti ini? Ya, biaya tinggi dari belanja pemerintah harus dicek dari mana sumbernya. Jadi kalau biaya tinggi untuk makan bergizi gratis, ternyata 71 triliun itu mengambil dari dana-dana transfer daerah yang dipangkas sepanjang 2025. Kemudian alokasi anggaran untuk sekolah rakyat itu juga mengambil dana pendidikan yang sudah dialokasikan sebelumnya. Jadi kalau dilihat ini hanya utak-atik dari hasil efisiensi anggaran. Yang dikorbankan adalah realisasi anggaran di daerahnya itu akan sangat rendah. Jadi tanpa meningkatkan penerimaan pajak, bisa nggak defisit terjaga? Jawabannya adalah bisa, tapi yang harus dikalkulasi MBG ini merugikan atau mengambil program apa? Yang sebenarnya program esensial pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, yang sebenarnya punya dampak berganda ekonomi lebih besar daripada makan bergizi gratis. Atau
program-program pemberdayaan UMKM di daerah ini ikut terganggu karena adanya efisiensi anggaran untuk program yang sifatnya populis. Dan jadi kalau kita mengkalkulasikan itu, maka kita akan melihat program populisnya tidak memperlebar defisit APBN, tapi efek sampingnya yang dirasakan adalah ekonomi sebenarnya nggak bergerak di daerah secara optimal. Jadi ada konsekuensinya. Oke, artinya ada apa ya, semacam tambah sulam gitu lah ya untuk membiayai program-program itu. Mas Bima, kalau tadi itu soal bagaimana pembiayaan dari segi pajak yang juga loyo dan lain sebagainya. Tapi ketika defisit terjaga jauh di bawah outlook, sekarang kondisinya kenapa justru terjadi outflow atau kaburnya dana asing dari SBN November ada 10,4 triliun dana asing yang hengkang dari instrumen Kemenkyu? Ya, sebenarnya peringatan dari beberapa lembaga internasional ya, salah satunya S&P juga, bahwa ada tantangan pertumbuhan 2026 ke depan. Kemudian dari sisi ya, defisit APBN, kalau sekarang pun coba diutak-atik antara belanja populis dengan mengorbankan efisiensi anggaran terutama di daerah, memangnya tahun 2026 efek dari efisiensinya tidak akan sebesar ini ke perekonomian. Jadi banyak yang memproyeksikan termasuk Selyo sendiri, bahwa tekanan ekonomi dari eksternal, dari domestik, dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri itu bisa membuat confidence ataupun investor yang ingin masuk di pasar surat utang portfolio itu akhirnya melakukan wait and see, mengkalkulasi kembali. Begitupun juga tren perusahaan-perusahaan yang ingin ekspansi dengan mengandalkan utang. Nah ini kan obligasi ini tidak hanya surat utang pemerintah tapi juga ada obligasi korporasi, dan swastanya juga akhirnya jadi wait and see. Terlihat sebenarnya ada hubungan, pasar obligasi swastanya juga lesu, tapi di sisi yang lain juga investor memahami, karena sebelum menerbitkan obligasi swasta tentunya investor juga harus melakukan pinjaman ke bank. Nah banknya tadi disebutkan oleh Bank Indonesia ya, bahwa kredit menganggurnya itu 2.400-an triliun rupiah, ditambah injeksi likuiditas 200 triliun dari Pak Purbaya, ini efeknya sampai sekarang belum mampu menurunkan lending rate atau suku bunga pinjaman dan memompa pertumbuhan kredit di sisa tahun 2025. Oke, PR juga untuk pemerintah soal bagaimana menjaga kepercayaan dari investor. Mas Bima, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, tadi kalau disebutkan prediksinya kalau misalnya pemerintah nggak segera gerak cepat, shortfall-nya bisa mencapai 250 sampai 300 triliun. Nah, prediksi Anda kalau tadi shortfall-nya segitu, sekaligus defisit APBN-nya kira-kira berapa nih Mas? Apakah makin lebar dari yang sekarang 2,02 itu atau seperti apa? Ya, defisit APBN-nya akan ada pelebaran mencapai 2,2% dari PDB. Tapi kita tidak bisa melihat hanya angka, defisitnya masih jauh lah di bawah target atau asumsi atau di bawah yang dibolehkan Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3%. Tapi sebenarnya yang bisa dibaca kalau tahun ini masih bisa di-manage dengan berbagai cara, tahun 2026 ini bagaimana caranya? Kalau situasi booming harga komoditasnya itu masih tidak bisa diharapkan, kemudian dari sisi perbaikan administrasi perpajakan yang harusnya bisa dikejar cepat, ini butuh waktu lebih lama. Penegakan hukum termasuk untuk pengembalian korupsi di sektor perpajakan, sektor bea cukai. Maka harus ada extra effort nih untuk bisa menjaga agar defisitnya tidak makin melebar di 2026. Karena mencari utangnya akan lebih susah dan 2026 juga akan lebih susah lagi untuk memungut pajak, terutama di kelompok-kelompok yang memang rentan seperti ke kelompok menengah. Maka harus ada extra effort. Extra effortnya apa? Kita selalu dorong, salah satu yang paling cepat bisa dikerjakan, itu adalah terus mendorong penegakan aturan under invoicing. Jadi transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan volume, dengan nilai, terutama di sektor sumber daya alam, itu nilainya bisa sampai 1.000 triliun rupiah lebih kalau memang serius.
di batu bara, di nikel, kemudian di sawit, ada juga di timah, di emas untuk yang konteks impor. Ini kalau bisa dilacak dan dilakukan penagihan sanksi yang tegas, ini bisa positif bagi penerimaan pajak paling nggak 2026. Selain itu juga, kalaupun ada instrumen pajak yang baru tanpa mengenakan pada objek pajak yang sama, maka jawabannya adalah adanya instrumen pajak kekayaan. Nah, ini kita sedang dorong RUU maupun naskah akademiknya kita akan tawarkan kepada Kemenq, kepada DPR, sehingga mereka yang memang super kaya itu harus membayar pajak lebih mahal. Jadi bukan kelas menengah, apalagi kelas bawah yang harus didorong atau dipacu untuk tertib bayar pajak, tapi justru kelompok yang paling atas. Nah, selain itu juga kalaupun ada kebijakan inovasi terkait dengan perluasan cukai, ini memang harus ada perluasan cukai, cuman harus dilihat juga situasi dari tiap industri atau tarif cukainya seperti apa. Jadi harus ada extra effort. Nah, dari segi belanja pemerintah, ini diharapkan efisiensi itu harus tajam ke atas. Kalau mau efisiensi, Pak Prabowo harus berani rem tunjangan, fasilitas, kemudian gaji yang berlebihan, terutama pada anggota dewan, terutama pada menteri-menteri, wakil menterinya, rangkap jabatannya kemudian dihapus. Nah, jadi dengan cara itu orang akan melihat bahwa yang dikejar tahun 2026 itu bukan Pemda, itu bukan kelas menengah, tapi mereka yang memang harus jadi objek atau sasaran dari efisiensi anggaran. Jadi harus ada perubahan paradigma soal efisiensinya. Oke, Dan satu lagi adalah Ya, silakan. extra effortnya adalah soal utang. Nah, utang ini harus ada renegosiasi sehingga utang seperti kereta cepat atau WUS tidak jadi beban APBN. Saya setuju 100% dengan Pak Purbaya. Banyak cara alternatif, jangan sampai ini diteruskan menjadi beban APBN. Oke, ini perbaikan harus segera mungkin, jangan sampai main di zona aman, yang penting di bawah dari yang diperbolehkan defisitnya oleh undang-undang. Pas Bima, kita ke penyaluran kredit yang melambat. Bank Indonesia kan bilang pengusaha masih nahan ekspansi atau wait and see, tadi juga Mas Bima sudah menyinggung soal ini. Apakah bisa disimpulkan gini, pengusaha ini lagi ngeliat resiko bisnis di Indonesia atau mungkin resiko pengelolaan keuangan negara, mungkin seperti itu? Ya, salah satunya juga melihat itu dan melihat permintaan tahun depan gimana sih. Karena apalagi 200 triliun rupiah injeksi ke Bank Himbara atau Bank BUMN itu belum mampu juga menurunkan suku bunga pinjaman secara signifikan. Jadi kita monitor terus, mulai dari pencairan yang diklaim ya oleh Bank Himbara itu sudah 100%, ada yang 80% lebih. Tapi nggak bergerak signifikan penurunan dari lending rate-nya, terutama pinjaman terkait dengan modal kerja dan terkait dengan belanja investasi di perusahaan-perusahaan atau debitur, itu suku bunganya relatif flat gitu. Artinya apa? Artinya pengusaha akan melihat ini masalahnya bukan kelebihan likuiditas nih, masalahnya adalah gimana menyalurkannya. Jadi jangan tambah lagi likuiditasnya, karena kalau yang terjadi ada tambahan terus likuiditas dari SAL pindah kepada bank BUMN, ini belum tentu memompa pertumbuhan kredit. Dan ini yang disebut sebagai dorman ekonomi sebenarnya. Jadi pengusaha juga ngelihat sekarang ini uang banyak sekali di bank. Ada kredit yang tidak dicairkan, ada likuiditas yang berlebih, tapi kami nggak confidence untuk mengambil itu karena demand-nya belum terdorong. Jadi Pak Purbaya harus merubah paradigma, Bank Indonesia juga harus merubah, OJK. Paradigma yang sebelumnya adalah dorman ekonomi, dari dorongan sisi supply atau pasokan uang, itu menjadi demand ekonomi. Jadi entrepreneurship-nya, efisiensinya harus dikelola, jangan sampai kena kepada permintaan di banyak daerah. Itu menggeser paradigma itu yang harus segera dilakukan nih. Kalau enggak percuma. Ada tambahan likuiditas terus diinjeksi, suku bunganya nggak turun. Yang terjadi justru suku bunga depositonya yang turun, bukan suku bunga kredit atau pinjamannya, yang membuat banyak yang nggak tertarik untuk menaruh uang di Indonesia. Nah, ini yang harus diubah. Jadi demand side ini yang harus digerakkan. Dan demand side ini kuncinya adalah pajak yang kondusif bagi kelas menengah dan pembukaan lapangan kerja sehingga programnya itu benar-benar tepat sasaran, bisa gerakan sisi demand, sisi permintaan. Ini yang kelihatannya masih agak kurang
dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Oke, masih ada waktu untuk kejar penerimaan negara sesuai target, termasuk tadi bagaimana perbaikan dari sisi kepatuhan perpajakan, tapi yang harus diperhatikan adalah jangan sampai pembiayaan populis tadi membuat ekonomi jalan di tempat atau bahkan defisit makin melebar. Terima kasih Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Saudara, mobil tangki bermuatan BBM terbakar di Kota Jambi. 1 orang meninggal dunia. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kecelakaan lalu lintas diduga akibat aksi kebut-kebutan terjadi di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Kecelakaan melibatkan sedan mewah hingga ringsek parah usai menabrak sebuah truk pengangkut batu split. Kecelakaan ini bermula saat 2 sedan mewah terlibat aksi kejar-kejaran di tol Jagorawi dari arah Pasar Rebo, Jakarta Timur menuju Bogor, Jawa Barat. Namun saat melintas di kilometer 12.600, kedua sedan ini bersenggolan hingga salah satu mobil ini oleng dan menabrak truk yang tengah melaju di jalur 1. Benturan keras pun tidak terhindarkan hingga membuat sedan berwarna kuning ini ringsek parah di seluruh bagian mobil. Ini kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 kendaraan lain dan BMW. Penanganan di lokasi kami mendatangi TKP, mengamankan TKP, kemudian mengevakuasi 2 kendaraan, lanjut mengatur lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Truk box bermuatan makanan ringan terguling setelah menabrak pembatas jalur Transjakarta. Peristiwa bermula saat pengemudi membawa truk dari arah Pancoran menuju Senayan. Tiba-tiba truk oleng dan langsung menabrak separator busway hingga akhirnya terguling sehingga menutup jalan. Sebuah mobil tangki bermuatan BBM milik PT Putra Mauli Energi terbakar di bagian PT Kota Jambi Kamis malam. 1 orang meninggal dunia. Rekaman amatir memperlihatkan kobaran api membakar mobil tangki di area Kelurahan Bagan PT Kota Jambi. 45 personil dan 5 armada damkar Kota Jambi dikerahkan untuk memadamkan api. Minimnya pencahayaan dan akses jalan yang sempit menghambat proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan liquid foam untuk mencegah ledakan dan menemukan ada 3 drum berisi BBM di sekitar lokasi. Saat pendinginan, 1 korban ditemukan meninggal dunia karena tertimpa seng. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki, sementara tim pemadam kebakaran telah berkoordinasi dengan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kendaraan yang terbakar itu adalah BBM dari tangki itu kami cek lakukan itu adalah jenis Pertalite. Namun setelah kita melakukan pendinginan, 1 orang korban di tempat kejadian kebakaran meninggal dunia dalam keadaan kondisi sudah tidak bernyawa, dan kami sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk nantinya melakukan penyelidikan lebih lanjut. 2 panda raksasa asal Tiongkok tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur dan kedatangan ini menandai dimulainya program diplomasi panda selama 10 tahun di Malaysia. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kita masuki paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. 2 panda raksasa asal Tiongkok, Chen Xing dan Xiao Yu, tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Kedatangan ini menandai dimulainya program diplomasi panda selama 10 tahun di Malaysia. Kerumunan warga dan petugas bandara menyambut kedatangan 2 peti besar yang membawa panda dari Tiongkok. 2 panda langsung diangkut ke Kebun Binatang Negara Kuala Lumpur
untuk menjalani masa karantina sebelum diperkenalkan kepada publik pada awal tahun depan. Kedatangan ini menjadi bagian dari perpanjangan kerjasama konservasi panda antara Tiongkok dan Malaysia. Nah itu tadi pandanya sudah tiba di Malaysia, imut-imut ya. Ya, Kalau Mario? Kalau Mario dulunya imut-imut. Ya, terima kasih Adisti ya. Ini udah closing, kita closing. Oke baik, informasi soal panda tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sarung pamit undur diri. Sampai jumpa.